Shalom, salam sehat bagi kita semua, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Walaupun kita semua tetap berada di rumah, kita bersyukur saat ini oleh perkenaan Tuhan, kita akan mengadakan ibadah syukur bulanan. Adapun susunan acara kita dalam ibadah ini adalah pembukaan yang sedang berlangsung, menyanyi lagu Mars PWGT, ibadah, menyanyi himne PWGT, sepatah kata dari ketua PWGT, dan penutup arisan PWGT. Kita akan masuk dalam ibadah, dan sebagai pelayan firman adalah Bapak Pendeta Joni Delima STH dan liturgis oleh Ibu Meti Paimbong. Kepada yang bertugas kami silakan. Shalom dan selamat sore buat ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya yang sedang berada di rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masale melalui online. Mari ibu-ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan. Sebelum kita masuk dalam ibadah penyembahan, kita akan menyanyi dulu lagu Mars PWGT yang akan dipimpin oleh Nyonya Margareta Tumonglo. Untuk itu disiap. Ini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanku, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, jayalah. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita angkat pujian, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan.
sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya, sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita angkat pujian, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan pelayanan yang Tuhan anugerahkan secara khusus bagi persekutuan wanita Gereja Toraja di Jemaat Masaleh. Kami bersyukur bahwa Tuhan membuka jalan bagi kami semua untuk tetap merayakan kehidupan dan menyatakan penyembahan lewat ibadah syukur bulanan.
Kami rindu untuk melandasinya di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, yang akan memampukan kami mengerti firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita untuk ibadah bulanan PWGT Jemaat Masale terambil dari kitab Ibrani pada pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Kitab Ibrani pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Firman-Nya demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bahagian yang akan kita jadikan renungan sesuai dengan tema tegar di tengah tekanan ada pada ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat bagi kamu sekalian, shalom. Satu hal yang kita lihat bahwa kapal yang berlayar di lautan, ia laik atau bisa berlayar jikalau telah memenuhi persyaratan untuk berlayar. Salah satu persyaratannya adalah ada pada jangkar atau ada pada sau. Jangkar berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar bertahan terhadap gelombang atau ombak.
tahan akan datangnya angin kencang, sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Kita bisa bayangkan, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, seandainya kapal yang sedang berhenti tidak memiliki jangkar. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi saat ia hendak menurunkan penumpangnya ke daratan. Kapal itu pasti akan terpengaruh dengan air di sekitarnya. Gelombang akan mempengaruhi kestabilannya di dalam menurunkan para penumpang. Dan karena itu tidaklah mungkin ia dapat menurunkan penumpang jikalau jangkar belum diturunkan. Jadi jelas, fungsi jangkar atau yang disebut sau itu merupakan alat yang sangat vital bagi sebuah kapal. Hidup kita banyak dianalogikan dengan sebuah perahu. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Ada saat kita menghadapi riak. Ada saat kita akan menghadapi gelombang. Ada saat kita akan menghadapi angin kencang dan bahkan badai yang sangat besar yang akan menghantam kapal atau menghantam perahu sehingga ia akan terombang-ambing ke sana kemari. Oleh karenanya, seperti kapal sangat jelas ia membutuhkan jangkar, maka demikian juga dengan kehidupan kita, kita butuh jangkar. Pada zaman gereja mula-mula, jangkar menjadi simbol Kristiani. Dia menjadi bentuk dari pengakuan iman. Jangkar menunjuk langsung kepada Yesus. Yesus ketika kita berlayar bersama-sama dengan Dia, Ia akan menjadi jaminan untuk menghadapi kerasnya gelombang dan badai. Betapa banyak peristiwa yang dialami oleh para murid ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Ada saat di mana Yesus tertidur. Tiba-tiba kapal mereka, perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Yesus ada bersama dengan mereka, menjadi jaminan bagi mereka untuk melintasi maut, untuk melewati tantangan, untuk menghadapi badai. Tetapi kebersamaan dengan Yesus bukan berarti kita akan bebas dari segala masalah. Kita membutuhkan Yesus karena hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan masalah. Itulah sebabnya simbol jangkar dipergunakan oleh umat Tuhan pada mulanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah jaminan yang pasti, keselamatan yang pasti untuk menghadapi kerasnya tantangan, kerasnya bahaya, kerasnya ancaman. Sehingga dengan kehadiran Yesus dalam hidup mereka, bahtera kehidupan ini tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-19, kita diajak untuk kembali melihat ke dalam diri kita, apakah sungguh Yesus telah menjadi jangkar yang kuat di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini. Apakah sungguh Yesus sebagai jangkar itu telah menguasai kehidupan kita sebelum kita melangkahkan kaki menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sangat penting bagi kita saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita membutuhkan jangkar?
Karena setiap kita punya harapan. Setiap kita punya mimpi. Setiap kita punya kerinduan. Setiap orang punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalau hari ini kesulitan menerpa kehidupan, tetap pengharapan itu memberikan semangat untuk terus menjalani hidup. Dan kita butuh kepastian. Kepastian itu hanya mungkin jikalau jangkar dalam kehidupan kita itu tetap ada, yakni Yesus. Itulah yang akan menolong kita untuk berlabuh sampai ke belakang tabir. Yang disebutkan itu adalah sampai ke kehidupan yang kekal. Penulis kitab Ibrani mau sedikit mengungkapkan rahasia dari sebuah tabir. Dan ini menunjuk kepada kehidupan lama umat Israel. Di mana ruang tabernakel itu ada. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Hanya imam besar yang mendapatkan undi untuk masuk sebagai perwakilan Tuhan atas seluruh umat. Sekali lagi, ada sebuah tabir yang membatasi umat dengan Tuhan untuk berjumpa. Cuma satu orang yang bisa masuk ke situ. Peristiwa penyaliban Yesus di Golgota membuat tabir itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini mau membuktikan kepada kita bahwa penghalang itu telah diruntuhkan dan setiap kita punya peluang untuk sampai di belakang tabir itu. Dan jaminan untuk sampai ke sana hanya satu, yakni Tuhan Yesus. Karena itulah ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita mengamini Kristus dalam kehidupan kita, maka sepatutnya lah kita untuk tidak takut dan khawatir lagi di dalam menjalani hidup ini. Ini hal yang paling prinsip. Ketika kita sungguh yakin bahwa kapal kehidupan kita ini diperlengkapi dengan jangkar yang kuat, jangkar yang kokoh, maka tidak perlu lagi ada rasa takut dan khawatir untuk terus mengejar harapan. Yesus menjadi jaminan bahwa pengharapan kita iya dan amin. Karena itu ia katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Ketika Yesus tidak ada dalam kehidupan kita, maka segala mimpi kita, segala kerinduan kita, segala pengharapan kita menjadi sebuah harapan yang kosong. Nah saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda dunia ini, kita mau merenungkan kembali firman ini. Sudahkah hidup kita diperlengkapi dengan jangkar yang sesungguhnya? Atau masih banyak jangkar yang lain? Sudahkah kita meletakkan Yesus sebagai pusat kendali kehidupan? Atau masih banyak pengendali yang lain? Firman ini memberikan kepastian bahwa hanya Yesuslah yang akan mengantar kita sampai ke belakang tabir. Jadi tidak hanya sebatas bagian luar tabir, tetapi ia akan mengantar kita sampai ke belakang tabir. Mengantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Sehingga tantangan dan kesulitan yang ada sekarang ini harus kita hadapi dengan iman kepada Dia. Persoalan yang terjadi sekarang ini harus kita hadapi dengan kekuatan iman bahwa Yesus ada dalam perahuku. Yesus ada dalam kehidupanku. Dan itu menjadi jaminan bahwa sekalipun keras kehidupan yang terjadi, Yesus pasti akan menyelamatkanku. Kisah-kisah perjalanan Yesus berlayar dengan para murid
harus menjadi kekuatan iman bagi kita. Bahwa ketika Ia ada bersama dengan kita, Ia akan terus memperdengarkan suaranya, tenang, aku ini, jangan takut. Karena itu bersyukur, jikalau di bulan ini, pengurus PWGT Jemaat Masaleh telah memprogramkan ibadah secara virtual, yakni ibadah syukur bulanan. Di mana kita akan selalu diperjumpakan satu dengan yang lain untuk saling memberikan penguatan dan istimewa untuk terus menumbuhkan keyakinan bersama bahwa Yesus yang kita sembah adalah pengendali kehidupan. Karena itu, tetap tegar di tengah tekanan. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah jangkar yang memberikan kepastian bahwa kapal akan tiba dengan selamat sampai ke labuan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan, kita dengarkan satu firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan menyanyi sambil membawa korban syukur kita kepada Tuhan dari PKJ 150 ayat 1 dan 5. Ya Tuhan, hanya itulah. Sahabat, bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa di sorga untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami. Di tengah kami merayakan kehidupan melalui penyembahan lewat ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya firman-Mu yang telah terdengar di tengah-tengah kami akan kembali meneguhkan iman dan pengharapan kami, bahwa jangkar kehidupan, yakni Kristus Yesus, menjadi jaminan bagi bahtera kehidupan kami untuk tetap aman melintasi badai dan gelombang. Kiranya firman ini meneguhkan seluruh kaum ibu di tengah-tengah menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Betapa banyak persoalan, betapa banyak masalah, tetapi berlayar bersama dengan Yesus, mereka pasti aman. Karena itu berkati pengurus PWGT Jemaat Masaleh di dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan, memulai pelayanan lewat live streaming
kami mensyukuri kebaikan dan kasih-Mu. Biarlah apa yang telah mereka perbuat sebagai awal dari pelayanan bulanan mereka untuk seluruh ibu-ibu di Jemaat Masaleh. Banyak hal yang patut kami perbaiki dalam pelayanan kami. Dan karena itu karuniakan hikmat-Mu kepada pengurus, agar terus membenahi pelayanan mereka, sehingga boleh menjadi berkat kekuatan bagi seluruh kaum ibu. Diberkatilah anggota PWGT dalam tugas dan tanggung jawab selaku ibu rumah tangga. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang baik, agar dimampukan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam roh dan hikmat-Mu. Engkau tahu setiap harapan dan kerinduan, dan karena itu wujudkan pada waktunya. Sebab ketika Tuhan bertindak pada waktunya, selalu indah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anggota PWGT yang telah lanjut usia. Tuhan terus topang, jaga, dan lindungi dalam menjalani kehidupan, agar mereka terus menjadi orang tua bagi seluruh anggota PWGT yang muda, dan menuntun mereka dalam roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati rumah tangga seluruh kaum ibu di jemaat ini, di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Banyak hal yang dirindukan oleh setiap mereka. Pasangan hidup mereka masing-masing kaum bapa. Kiranya Tuhan beri kuat dan sehat, agar dapat menunaikan tanggung jawab sebagai bapa di tengah keluarga. Memberkati anak-anak cucu dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam segala harapan pengejaran cita-cita. Kiranya anak cucu umat-Mu tidak satupun yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk kaum ibu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah mereka, bahkan dirawat di rumah sakit. Terlebih khusus bagi kekasih kami, Ibu Jenny Papa Puasa. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah pergumulan yang berat. Ia sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi ada Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib, yang akan membuktikan kuasa dan mujizat-Mu untuk menyelamatkan kehidupannya. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga boleh menjadi kekuatan yang baru bagi tubuhnya yang lemah. Memberkati persembahan yang telah kami bawakan, biarlah ditata kelola dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan bersama. Dan biarlah ya Tuhan berkat-Mu akan terus melimpah di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Memberkati semua yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, baik MC, baik liturgis, baik kantoria, baik pemusik, maupun multimedia. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, agar merasakan kedahsyatan kasih dan anugerah-Mu, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami mohon berkat Tuhan di atasnya, sehingga negeri yang kami cintai ini tetap aman dan berdamai sejahtera. Memberkati pelayanan gereja-Mu, mulai dari jemaat sampai ke badan pekerja sinode. Kiranya kasih Tuhan dinyatakan. Pun demikian pengurus PWGT klasis sampai pengurus PWGT pusat, Tuhan memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syafaat kami, syukur kami bersama atas kebaikan dan kasih-Mu yang kami boleh nikmati. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah, mari kita jemput bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Seluruh kaum ibu yang diberkati dan dirahmati Tuhan, tetaplah jalani kehidupanmu, arungilah samudra kehidupan, dayunglah batra hidupmu, percayalah bahwa Yesus ada di dalamnya, bukan hanya sebagai nakoda, tetapi ia adalah sau, dia adalah jangkar yang memberi jaminan kehidupan yang abadi. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah
ibadah syukur kita pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari Ketua PWGT. Dengan kasih disilahkan. Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya, mensyukuri segala kebaikannya. Walaupun kita berada dalam situasi yang kurang baik, namun pada sore hari ini kita diperkenankannya untuk bersama-sama bersyukur kepadanya, khususnya melalui ibadah syukur bulanan pada sore hari ini. Atas nama pengurus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni yang telah melayani pada sore hari ini bersama dengan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenankan kami sebagai pengurus menyampaikan beberapa hal melalui kesempatan pada sore hari ini. Pertama, bahwa tahun ini adalah tahun terakhir bagi kepengurusan. Karena itu kami akan segera membentuk tim, dan untuk pembentukan tim ini kami akan pengurus inti bersama dengan beberapa penasehat yang memungkinkan untuk hadir atau berkoordinasi dengan penasehat tentang siapa-siapa yang akan terlibat atau siapa yang akan kita pilih sebagai tim dalam pemilihan kepengurusan yang akan datang. Kemudian kami sampaikan bahwa PWGT Jemaat Masale mendapat tugas pada bulan Agustus untuk membawakan paduan suara dalam ibadah bulanan, dan kita akan menyampaikan paduan suara melalui YouTube yang akan dikirim ke pengurus klasis. Karena itu kami pengurus akan mencari lagu-lagu yang akan kita nyanyikan, dan kami akan mengirim instrumennya kepada beberapa pengurus PWGT dan akan merekam diri masing-masing dan mengirim ke kami, yang kemudian kami akan menyerahkan kepada tim multimedia untuk diedit. Ya, itu dua hal yang menjadi penekanan bagi kita, dan kami mengharapkan bahwa setiap ibadah bulanan kita semua PWGT Jemaat Masale mengambil bagian di dalamnya, karena ini adalah ibadah syukur bulanan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada ibadah syukur bulanan bulan depan, bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah sepatah kata dari Ketua PWGT Ibu Hermiati Delima. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu arisan PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Orpalobo. Ya, arisan kita pada saat ini yang mendapat arisan yaitu Ibu Erlina Parasa. Kemudian yang kedua, Ibu Ripka Rombo. Ya, demikianlah arisan kita pada sore hari ini. Saya harapkan ibu-ibu yang ikut bisa titip uangnya di
Ibu Pendeta, dan kalau sudah terkumpul semua, saya akan membawakan ibu-ibu ke rumahnya. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian dari ibadah syukur bulanan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Eki sebagai organis, kepada Cali dan Nando sebagai operator multimedia, dan kepada kita semua ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah syukur bulanan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.